Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua, teman-teman sekalian. Salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan ini saya mau bercerita sedikit mengenai pengalaman saya menerjemahkan buku. Di tangan saya ini itu ada sebuah buku. Judulnya itu terbalik karena dalam video ini, tapi kalau bisa dilihat dengan baik, judulnya adalah Redemptoris Missio. Ya, sebenarnya ini bukan buku terjemahan saya yang paling pertama, tetapi ini menjadi buku terjemahan saya yang pertama terbit, begitu ya. Kalau karya terjemahan itu sebenarnya sudah ada buku-buku lain yang sudah saya terjemahkan sebelum ini, tetapi yang terbit itu adalah yang pertama adalah ini, ya. Pada saat itu, ya, buku ini sendiri terbit tahun 1992, ya, 1991, ya, bulan Juni terbitan pertama, cetakan pertama. Sekarang sudah mengalami sekian cetakan, ya, tapi pertama kali terbit tahun 1991. Pada saat itu saya diterima bekerja di Departemen Dokumentasi dan Penerangan, ya, sebagai pegawai magang begitulah, ya, pegawai yang tidak jelas begitu. Dan yang menerima saya adalah kebetulan waktu itu adalah seorang imam Fransiskan yang menjadi kepala Departemen Dokumentasi dan Penerangan, yaitu Pater Alphonse Suwardi. Nah, pada kesempatan itu ketika saya bekerja di KWI itulah, di Dokpen itulah, karena juga membantu komisi hak, karena Pater Alphonse juga mengurusin komisi hak itu, saya diberi macam-macam pekerjaan. Nah, salah satunya adalah diminta untuk menerjemahkan buku atau dokumen ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Redemptoris Missio. Nah, maka saya menerjemahkannya mulai awal tahun 91, ya. Kemudian terbit seperti sudah saya singgung tadi itu, pada pertama kali itu pada Juni 1991. Ya, jadi kurang lebih kerja selama 3 atau 4 bulan, ya, lalu diterbitkan bulan Juni. Termasuk cukup cepat. Nah, jadi sekali lagi saya katakan itu terjemahan saya mengerjakannya, dan ketika terbit ada 2 nama yang dicantumkan sebagai penerjemah. Nama pertama adalah saya, Franz Borgias, dan nama kedua adalah Pater Alphonse Suwardi, OFM, ya. Alphonse S. Suwardi, OFM, itu nama kedua, ya. Ya, saya harus dengan jujur mengatakan bahwa ya memang nama beliau itu dicantumkan situ karena dia adalah kepala Departemen Dokumentasi dan Penerangan waktu itu, ya. Maka nama beliau ada di situ, ya. Bagi saya itu oke, gitu. Saya sudah dibayar pada waktu itu, terlepas seberapa pantas itu urusan lain, tapi pokoknya sudah beres dan buku sudah terbit, terjemahan itu sudah terbit. Yang mau saya ceritakan adalah drama yang terjadi beberapa tahun sesudahnya. Seingat saya itu tahun 1995 atau 1996 kalau saya tidak salah, ya, atau 1995 lah. Pokoknya ada seorang Romo yang mempertahankan disertasinya di Gregoriana tentang hubungan dan dialog antaragama. Setahun kemudian, seingat saya juga 1996, dan waktu itu saya sudah kerja di Bandung di Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Filsafat, ya. Disertasi yang bersangkutan itu terbit di Canisius. Celakanya
Saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Kesan saya itu seperti mengabaikan gitu ya. Disertasi itu dalam bentuk buku yang sudah terbit di Canisius itu tidak mencantumkan nama saya sebagai penerjemah gitu ya. Ya, yang dicantumkan itu adalah justru nama kedua gitu ya, nama dari Pater Alphonse yang diaku sebagai penerjemah gitu ya. Nah, kesan saya lalu ya seperti orangnya itu seperti buta huruf gitu loh. Nggak bisa membaca gitu bahwa ada nama lebih dulu orang lain di depan dari Pater Alphonse gitu. Tetapi entah kenapa ya lalu seakan-akan tidak perlu ya, atau mungkin merasa bahwa ya udah siapa dia gitu ya, masih mungkin merasa begitu gitu. Tetapi jelas bahwa itu sangat merugikan saya gitu ya. Dan kadang-kadang juga saya pikir ya memalukan lah, karena masa nggak bisa baca gitu loh ya, aneh aja itu bahwa sudah tingkat segitu tuh nggak bisa baca bahwa ada nama Franz Borgias di depan ya. Lalu ada di belakang itu sebagai nama kedua penerjemah adalah Pater Alphonse ya. Walaupun sebenarnya harus saya akui bahwa itu seluruhnya pekerjaan saya ya, terjemahannya Pater Alphonse itu ya boleh dibilang ya dia menulis nama di situ ya karena dia sebagai yang memberi pekerjaan kepada saya, yang memberi pekerjaan kepada saya. Rupanya kesalahan si pastor itu menular gitu. Itulah yang saya bilang itu merugikan saya gitu sebagai penerjemah gitu. Begini ceritanya, karena sekitar tahun 2010-an ya, di fakultas kami di Bandung ini itu kan sudah ada program Magister Ilmu Teologi ya, semacam program S2 gitu, resmi diakui negara gitu ya. Nah, ada salah seorang mahasiswa kami itu pada waktu itu saya sebenarnya sudah sedang menempuh studi S3 di ICRS di Yogyakarta, tetapi fakultas merasa perlu untuk mengundang saya juga untuk menjadi penguji yang bersangkutan. Ya. Celakanya adalah bahwa si mahasiswa MIT S2 teologi kami itu juga ya, tertular oleh penyakit Romo di atas tadi itu, ya, meniru kekeliruan si Romo itu gitu ya, berlaku seperti buta huruf gitu ya, nggak tahu baca gitu ya. Nah, jadi dia meniru buku di atas gitu. Ketika saya menguji tesis itu, karena tesis itu diproses 3 kali ya, jadi seminar 1, seminar 2. Dalam seminar 2 itu menjelang sidang gitu ya, itu saya sudah memberi pendapat bahwa itu salah gitu ya. Anda nggak memperhatikan dengan baik, dari Anda jangan meniru kekeliruan orang itu gitu. Yang tidak akan saya sebut namanya di sini, jadi tidak boleh gitu ya. Bahkan ketika sidang pun saya masih mengingatkan supaya Anda harus berbuat baik gitu ya, berbuat adil kepada dosen yaitu saya, dengan mengakui bahwa yang menerjemahkan dokumen itu adalah saya. Jangan menyebut nama orang lain gitu ya. Atau kalau mau ya sebut dua-duanya. Jangan hanya menyebut Alphonse Wardi gitu, dan itu merugikan saya gitu ya. Jadi saya minta koreksi supaya yang bersangkutan itu mengoreksi, dan dia sanggupi untuk mengoreksinya. Tapi ternyata tidak dibuat, dan itu bagi saya itu menyedihkan, karena buku itu kemudian terbit juga di Canisius gitu ya. Ya kurang lebih gereja berdialog lah begitu judulnya. Ya, jadi sama gitu ya. Kebodohan yang sama, kebuta hurufan yang sama itu diulang gitu ya oleh mahasiswa saya sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga kalinya lebih menyakitkan lagi tahun 2022 kemarin ya. Itu menurut saya mah hal yang sama, kesalahan yang sama diulang gitu ya. Dalam buku sebuah buku semacam pelajaran atau bahan kuliah agama Katolik yang diterbitkan oleh Komisi Kateketik gitu ya. Salah seorang penulis itu mengutip persis
yang dibuat oleh disertasi Romo di atas tadi itu hanya mengutip nama Alfons Suhardi sebagai penerjemah dokumen ini. Atau seperti mahasiswa saya di Bandung itu hanya mengutip nama Alfons Suhardi dan tidak mengutip saya. Dan tentu saja saya kecewa berat dan saya telepon kepada Romo yang menjadi editor utamanya, ya itu saya menumpahkan keluh kesah saya, rasa kesal saya, marah saya gitu ya, karena kesan saya itu orang nggak baca gitu, nggak baca, hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh orang, kebodohan, kekeliruan yang dibuat oleh orang lain sebelumnya, tanpa mengklarifikasi teksnya sendiri. Kalau orang lihat teksnya sendiri akan kelihatan bahwa penerjemah itu adalah Frans Borgias dan Alfons Suhardi, dan bukan hanya Alfons Suhardi. Lalu jadi kalau hanya menyebut Alfons Suhardi, itu bagi saya itu ya kekeliruan, maaf aja ya, mungkin juga kebodohan gitu ya. Jadi kesan saya adalah kekilafan satu orang menular kemana-mana, dan yang dirugikan itu adalah saya gitu lah. Mungkin ada orang lain yang tidak akan setuju bahwa saya membuat YouTube seperti ini, tetapi saya merasa bahwa saya perlu untuk ngomong hal seperti ini gitu ya, karena saya sudah merasa dirugikan sudah sekian lama gitu ya. Kalau saya tidak bersuara, ya sudah, saya akan tetap dirugikan, dan itu menyedihkan dan memalukan karena dilakukan oleh orang-orang penting dalam gereja ini. Terima kasih. Salvete, salam Dominus vobiscum.